Tokoh Abu Nawas dikisahkan hidup pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dalam sejarah pada masa Harun ar-Rasyid di kota Baghdad. Karakter Abu Nawas sendiri digambarkan sebagai sosok yang cerdik namun jenaka. Kisah-kisahnya dinilai bermakna namun tetap menghibur. Ada berbagai masalah yang dalam ceritanya mampu diselesaikan dengan baik oleh Abu Nawas. Menariknya lagi, hampir semua penyelesaian yang dilakukan Abu Nawas sangat tidak terduga dan jarang dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya. Penasaran seperti apa kisahnya? Berikut cerita hikayat Abu Nawas yang singkat, menarik, jenaka, dan bermakna. Abu Nawas menipu malaikat. Boleh jadi kisah ini hanyalah sebuah lelucon belaka. Sebagai seorang muslim, Abu Nawas sudah pasti mengimani bahwa kelak di alam kubur tidak semudah yang dibayangkan. Karena setiap orang yang sudah meninggal akan didatangi oleh dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir. Malaikat ini bertugas menguji identitas keimanan warga baru di alam kubur. Pertanyaan yang diajukan malaikat itu mestinya tidak sulit, karena setiap muslim sudah pasti dapat bocorannya. Untuk diketahui kembali, ada 6 soal yang ditanyakan malaikat itu. Yang pertama, Man Robuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, Ma Dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, Man Nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, Ma Kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, Aina Kiblatuka, di mana kiblatmu? Yang keenam, Man Ikhwanuka, siapa saudaramu? Sudah tentu Abu Nawas hafal di luar kepala dengan pertanyaan dan jawabannya. Jangankan pertanyaan pendek seperti ini, masalah yang di luar nalar pun dia bisa menjawab. Tetapi yang jadi masalahnya adalah dua malaikat yang datang itu akan melakukan teror dalam menguji dan mengajukan pertanyaannya. Selain berwajah seram dan menakutkan, makhluk ini sangat amat kasar, pikirnya. Bahkan digambarkan malaikat Nakir membawa gada besar yang tanpa ampun akan memukul pendatang baru yang salah dalam menjawab sampai dia bisa menjawab dengan benar. Tak ayal Abu Nawas memang bukan Umar bin Khattab yang konon berani melawan dua malaikat tersebut. Karena beliau saat didatangi kedua malaikat berani menggertak balik. Lalu bertanya, siapa Tuhanmu? Tanya beliau. Ketika itu kedua malaikat akhirnya mengenali siapa yang sedang ia hadapi. Mereka tahu beliau bukan orang biasa. Maka keduanya pun akhirnya pergi meninggalkan sahabat Nabi tersebut. Mengingat kisah Umar bin Khattab dan kedua malaikat itu, maka membuat otak nakal Abu Nawas terusik. Tak ada cara lain, pikirnya. Aku harus cari akal agar lolos, gumam Abu Nawas. Abu Nawas menyadari bahwa dirinya tak sebanding dengan Umar bin Khattab. Itu sebabnya ia mesti mencari jalan lain yang bisa mengelabuhi dua malaikat tersebut. Intinya Abu Nawas ingin menyiasati bagaimana caranya agar terhindar dari ujian malaikat Munkar dan Nakir. Terlintaslah sebuah ide. Tak lama kemudian, Abu Nawas memberikan wasiat kepada keluarganya agar saat ia meninggal kelak, ia dikafani dengan kain kafan yang sudah sangat usang, lusuh, atau yang kotor, dan jangan menggunakan kain kafan yang baru. Tentu saja keluarganya bertanya-tanya, wasiat macam apa aneh begitu, celetuk sang istri. Abu Nawas tak banyak berkomentar kala itu. Yang jelas, lakukan saja wahai istriku apa yang aku wasiatkan tadi, katanya dengan tegas. Dan benar saja, ketika Abu Nawas meninggal, istrinya pun menjalankan wasiat terakhirnya, yaitu mencarikan kain kafan yang lusuh untuk membungkus jenazah dari Abu Nawas dan menguburkannya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, maka datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Inilah momen di mana Abu Nawas sudah mempersiapkan diri. Tak lama kedua malaikat itu pun siap memberikan pertanyaan kepada Abu Nawas.
Hanya saja sang malaikat agak sedikit bingung. Sebelum malaikat Munkar menjalankan tugasnya, ia terheran-heran melihat kain kafan yang dipakai oleh Abu Nawas. Ini penghuni lama ya, kata malaikat Munkar. Lihat kafannya sudah lusuh begitu, lanjutnya. Tapi tanah ini bekas galian baru, jawab malaikat Nakir meragukan. Kedua malaikat itu pun saling adu pendapat dan agak berdebat. Satu malaikat yakin ini adalah mayat baru. Yang satunya bingung karena lubang galian baru tetapi kain kafannya sudah lusuh seperti ini. Setelah selesai berkecamuk dengan pendapat masing-masing, akhirnya malaikat pun memutuskan tetap menanyai Abu Nawas, karena itu sudah menjadi tugasnya. Tibalah saat malaikat bertanya kepada Abu Nawas. "Hei, siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas dengan suara menggelegar. Abu Nawas kaget dan benar-benar ketakutan saat itu, maka ia pun tak langsung menjawab. Setelah hening sesaat, Abu Nawas pun berkata, "Apa kalian tidak salah alamat? Kenapa kalian tanya kepada saya? Lihat kain kafanku, ini kan sudah usang. Berarti aku ini penghuni lama dan tidak usah kalian tanya lagi kan?" kata Abu Nawas. Kedua malaikat pun terdiam. Sambil saling menatap, mereka memandangi Abu Nawas di sekujur tubuhnya. Memang kain kafan yang dipakainya sangat usang, namun tanahnya masih baru. Keduanya pun bertanya-tanya, apa mereka sedang dikibuli manusia, atau mereka yang salah alamat? Dan akhirnya kedua malaikat pun pergi meninggalkan Abu Nawas dengan kebingungan. Ada-ada saja ya ulah dari sang Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas memang ada, tapi kisahnya yang ini sepertinya hanyalah fiktif dan pelengkap dari kisah sang legenda yang jenaka. Sebab secanggih apapun peralatan yang kita punya atau ilmu yang kita miliki tidak akan sanggup untuk mengelabuhi atau mengalahkan kuasa Allah. Hanya iman dan ketakwaan yang bisa menolong kita dari siksa kubur nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur dengan kisah ini. Juga bisa mengambil pelajaran baik yang terkandung di dalamnya. Akhirnya kisah ini pun selesai.